Perkenalkan, nama saya Kesia Masnida Sinaga dari NIM 2103050887. Saya dari grup 3 PAS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang acrolein. Acrolein merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya dehidrasi dari gliserol. Acrolein banyak terdapat di dalam masakan sebagai produk dari reaksi dehidrasi dari karbohidrat, minyak nabati, lemak, dan asam amino. Paparan acrolein dalam jangka panjang dapat memicu peradangan dan kanker pada saluran pernapasan. Acrolein juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Senyawa acrolein dapat diperoleh dari transformasi lipid, degradasi asam amino, dan protein, degradasi karbohidrat, dan reaksi Maillard. Uji acrolein merupakan uji pada gliserol dalam bentuk bebas atau yang terdapat pada lemak dan minyak. Bila mengalami dehidrasi akan membentuk aldehid aksilat. Uji acrolein bertujuan untuk mengetahui beberapa sifat lipida terhadap beberapa reaksi tertentu. Acrolein terbentuk dalam minyak selama proses penggorengan. Acrolein dapat juga berasal dari degradasi termal pati, gula, protein, dan asam amino. Uji acrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Acrolein diketahui sebagai karsinogen yang kuat. Karsinogen adalah agen lingkungan yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan kanker. Acrolein diketahui mempunyai toksitas yang tinggi karena difusi pasif dalam membran sel. Pembentukan dan pemantauan pada acrolein dan asam lemak trans dianggap berbahaya pada kesehatan. Gliserol dan asam lemak bervariasi. Hidrolisis pada lemak dan minyak akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak terbagi atas dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak diklarifikasikan berdasarkan panjang rantai, jumlah konfigurasi, posisi ikatan rangka, dan keberadaan gugus fungsional lain dalam rantainya. Asam lemak juga diklarifikasikan berdasarkan sumber asalnya. Kerusakan pada minyak goreng akan memicu terbentuknya acrolein pada minyak. Acrolein ini menyebabkan rasa gatal dan pada tenggorokan. Acrolein terbentuk dari hidradasi gliserol yang membentuk aldehida tidak jenuh atau acrolein. Acrolein juga dapat memicu kolesterol jahat yang akibatnya tidak dapat dikenali kembali oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Dampak buruk lainnya dapat menyebabkan meningkatnya kadar lipida utama, kolesterol darah, hipertensi, bahkan dapat memicu terjadinya kanker. Uji acrolein pada ayam jalanan dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama bagian luar atau kulit, yang kedua bagian dalam atau daging. Pada bagian luar ditimbang bahan sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan KHSO4 sebanyak 1 gram, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate selama 30 menit. Kemudian diamati atau tidaknya perubahan warna dan ada atau tidaknya endapan. Yang kedua, pada bagian dalam atau daging. Yang pertama, ditimbang bahan sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan KHSO4 sebanyak 1 gram, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate selama 30 menit, kemudian diamati ada atau tidaknya perubahan warna dan ada atau tidaknya endapan. Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara pengujian acrolein pada masing-masing bahan pangan dan juga untuk mengetahui ada tidaknya kandungan acrolein pada berbagai bahan pangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai acrolein. Terima kasih.